Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aryani dari kelompok 5, kelas 11 IPA 5 akan menjelaskan materi saya, yaitu jaringan ikat cair dan juga jaringan ikat penyokong. Yang pertama itu ada jaringan ikat cair. Jaringan ikat cair adalah jaringan yang terdiri dari sel yang berada di dalam suatu matriks, dan matriks itu berupa larutan atau cairan. Matriks tersebut adalah plasma darah. Plasma darah ini tersusun dari 92%-nya itu dari mineral dan 8%-nya itu dari benda-benda lain seperti protein, glukosa, dan elektrolit. Jaringan ikat cair dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kehidupan sel yang ada di dalam tubuh hewan. Yang jaringan darah ini merupakan jaringan penyokong yang berwujud cair. Jaringan darah terdiri atas sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang struktur dari jaringan darah ini. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah ini berfungsi sangat penting karena fungsinya itu mengangkut nutrisi ke seluruh penjuru tubuh. Yang kedua ada keping darah atau trombosit. Trombosit ini berfungsi untuk mempercepat pembekuan darah. Trombosit ini berbentuk seperti lempengan dan tidak bernukleus. Yang terakhir ada sel darah. Sel darah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada sel darah putih. Sel darah putih ini biasanya disebut leukosit. Leukosit ini berfungsi untuk menyangkal bakteri ataupun benda-benda asing di dalam tubuh. Dan yang terakhir ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit berfungsi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh bagian organ tubuh hewan. Jaringan ikat cair yang kedua ada jaringan limfa. Jaringan limfa adalah cairan yang dikumpulkan oleh jaringan-jaringan dan kembali ke aliran darah. Jaringan limfa ini berfungsi untuk mengangkut cairan jaringan, lemak-lemak, dan zat-zat ke sistem peredaran. Jaringan limfa terdiri atas limfosit, granulosit, dan juga serat retikuler. Antibodi dan sel-sel yang sebagian besarnya itu limfosit akan ditambahkan saat melewati nodus limfa. Nodus limfa ini terletak di timbus, tonsil, dan juga limfa serta sepanjang saluran pencernaan. Jaringan ikat penyokong. Jaringan ikat penyokong adalah jaringan yang menyokong atau menunjang semua yang ada di dalam tubuh hewan. Jaringan ikat penyokong diantara lainnya itu ada yang pertama ada jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan ini biasanya disebut kartilago. Kartilago ini merupakan jaringan ikat yang menyusun sistem gerak. Jaringan ini disusun oleh sel-sel tulang rawan. Sel-sel tulang rawan ini mengeluarkan sebuah matriks yang dinamakan kondrin. Sel-sel tulang rawan yang muda itu disebutnya klorodlast. Sedangkan tulang rawan itu dilapisi oleh lapisan bernama prekordium. Menurut klasifikasinya, jaringan tulang rawan dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada kartilago elastik. Warna komponennya memiliki kemiripan seperti warna kuning. Terletaknya di laring, epiglotis, dan juga daun telinga hewan. Yang kedua ada kartilago fibraso. Warna komponennya itu seperti warna hitam dan terletak di ligamen tertentu di antara tulang, terus di tautan antara tulang kemaluan kanan dan juga kiri,
lalu di antara sendi tulang punggung. Tulang keras adalah jaringan yang biasanya disebut osteon yang disusun oleh sel-sel tulang atau osteosit. Osteosit ini adalah jaringan yang berada di dalam lakuna sistem Havertz tulang keras. Sebenarnya osteosit ini berasal dari hasil perkembangan tunggal osteoblast. Osteoblast juga berasal dari fibroblast yang juga ikut serta dalam pertumbuhan tulang. Sistem Havertz adalah unit antar tulang. Di dalamnya itu terdapat lakuna, kunikula, lemula, lumella, dan juga saluran Havertz. Matriksnya, jaringan tulang keras dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada tulang kompak. Itu matriksnya itu sangat rapat dan mengandung zat kapur atau fosfor. Yang kedua ada tulang spons. Tulang spons ini matriksnya berrongga dan sedangkan kalau berdasarkan bentuknya, tulang keras ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada tulang pipih. Tulang pipih ini di kedua ujungnya itu berbentuk pipih. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek itu berukuran pendek dan juga berbentuk dadu. Yang terakhir ada tulang pipa. Tulang pipa ini memiliki bentuk panjang dan bentuk seperti pipa. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.